Kita mulai dengan pengertian turunan secara sederhana. Turunan atau diferensial adalah fungsi baru yang diperoleh dari hasil limit ketika H mendekati 0 dari fungsi f(x) tambah H kurang f(x) per H. Turunan secara sederhana cuma begitu saja. Pengertian ini sudah cukup untuk menyelesaikan soal-soal yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya adalah simbol-simbol turunan. Kita mengenal berbagai jenis simbol turunan. Simbol-simbol ini dikemukakan oleh ahli matematika yang berbeda-beda. Simbol turunan yang paling sering kita jumpai adalah aksen f aksen x, y aksen dy per dx, df per dx, hingga dx y. Semua simbol ini menyatakan hal yang sama, yaitu turunan pertama dari fungsi f(x) terhadap variabel x. Kita masuk ke pembahasan rumus dasar turunan. Jika kita tulis f(x) di sini dan f aksen x, kita definisikan f(x) adalah suatu fungsi yang mengandung x. Sedangkan f aksen x sesuai dengan pembahasan simbol turunan di slide sebelumnya adalah turunan pertama dari fungsi f(x) terhadap variabel x. Jika fungsi awal kita adalah suatu konstanta k, maka turunan dari konstanta adalah 0. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Jika fungsi f(x) kita adalah ax pangkat n, maka fungsi turunan pertama kita adalah pangkat n dikali ke depan, kali a, kali x, pangkat n kurang 1. Jika kita memiliki beberapa fungsi, ya, misalnya ux tambah vx, maka hasil turunan dari beberapa fungsi ini adalah hasil turunan masing-masing. Jadi, turunan u, yaitu u aksen x, tambah turunan v. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk dua fungsi. Tidak harus hanya u dan v. Kita bisa memiliki 3 fungsi, 4 fungsi, dan lain-lain. Dan seterusnya. Kita masuk ke turunan perkalian fungsi. Jika y sama dengan ux dikali vx, maka kita bisa dapatkan y aksen atau turunan pertama dari fungsi ini adalah u aksen x dikali vx tambah v aksen x dikali ux. Atau kita bisa mengatakan rumus ini dengan kata-kata. Kita anggap ini adalah yang pertama dan ini adalah yang kedua. Maka rumus ini dapat dikatakan dengan turunkan pertama kali kedua tambah turunkan kedua kali pertama. Selanjutnya adalah turunan pembagian fungsi, yaitu jika kita memiliki bentuk y sama dengan ux per vx, maka kita dapatkan turunan pertama dari fungsi ini adalah u aksen x dikali vx kurang v aksen x dikali ux per vx kuadrat. Atau bisa kita katakan dengan kata-kata.
Kita misalkan ini adalah atas dan ini adalah bawah. Maka rumus ini dapat direpresentasikan dengan turunkan atas kali bawah kurang turunkan bawah kali atas per bawah kuadrat. Terkadang kita lebih mudah mengingat rumus-rumus turunan pembagian dan turunan perkalian dengan kata-kata dibandingkan dengan simbol, karena simbol membuat kita bingung. Yang selanjutnya adalah turunan fungsi komposisi. Jika Y sama dengan Fu dengan U sama dengan suatu fungsi Gx, maka kita dapatkan Y itu sama dengan Fu adalah Gx, maka Fgx, atau Y sama dengan F dot Gx. Bentuk ini adalah bentuk fungsi komposisi. Bagaimana kita menentukan turunan dari fungsi komposisi? Rumusnya adalah Y aksen sama dengan turunkan fungsi luar, kemudian kali turunkan fungsi dalam. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, D per dx dari 2 per 3 x kuadrat tambah x tambah 4 sama dengan bla bla bla. Ingat, D per dx adalah simbol turunan. Sehingga arti soal ini adalah turunan pertama dari fungsi 2 per 3 x kuadrat tambah x tambah 4 terhadap variabel x. Sehingga dx ini menyatakan kita turunkan terhadap x saja. Artinya, semua variabel yang bukan x kita anggap adalah konstanta. Sesuai dengan sifat-sifat turunan tadi, bentuk ini sama dengan D per dx 2 per 3 x kuadrat tambah D per dx dari x tambah D per dx dari 4. Turunan dari 2 per 3 x kuadrat, sesuai dengan rumus turunan yang sudah kita pelajari, kita bawa pangkat x ke depan kali koefisien x-nya kali x pangkatnya dikurangi 1. Tambah turunan dari x. Kita bawa pangkatnya ke depan, pangkatnya adalah 1, kali dengan x pangkatnya dikurangi 1. Tambah turunan dari konstanta. 4 adalah konstanta, karena tidak mengandung x. Turunan dari konstanta langsung 0. Sehingga kita selesaikan bentuk ini, 4 per 3, x pangkat 1, tambah x pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 adalah 0. X pangkat 0 adalah 1. Inilah jawaban kita. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Jika Y sama dengan 3 kurang X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan bla bla bla. Dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa dy per dx adalah simbol turunan. Sehingga soal ini memiliki arti turunan dari fungsi y terhadap variabel x adalah apa?
dy per dx sama dengan turunan dari fungsi 3 kurang x pangkat 3. Ini sama dengan d per dx 3 kurang d per dx x pangkat 3 sesuai dengan sifat-sifat turunan. D per dx dari 3 atau turunan dari konstanta 3. 3 adalah konstanta karena dia tidak mengandung x. Turunan konstanta adalah 0. Kurang d per dx dari x pangkat 3. Kita turunkan sesuai dengan rumus turunan yang sudah kita pelajari. Kita bawa pangkatnya x ke depan, kali dengan koefisien x, yang mana di sini adalah 1, kali dengan x pangkatnya dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan minus 3x pangkat 2. Inilah jawaban kita. Contoh nomor 3. Fx adalah x kuadrat ditambah 1 kali x pangkat 3 dikurangi 1. Bentuk fungsi ini adalah bentuk perkalian. Sehingga kita memiliki dua cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara biasa, yaitu dengan mengkali masuk dulu untuk menghilangkan kurungnya kali masuk. Kemudian, baru kita turunkan dengan sifat-sifat turunan dan rumus dasar turunan. Cara kedua, kita bisa menurunkan fungsi ini dengan rumus turunan perkalian. Yaitu, kita misalkan, ini adalah Vx, Ux, dan ini adalah Vx. Sehingga, Ux itu adalah x kuadrat tambah 1, maka turunan Ux atau U aksen X adalah 2X. Vx adalah X pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga turunan Vx atau V aksen X adalah 3X kuadrat. Sesuai dengan rumus turunan perkalian, F aksen X adalah U aksen kali X kali V aksen kali Vx tambah V aksen X dikali Ux. Kita sudah memiliki semuanya, sehingga kita tinggal mensubstitusikan. U aksen X kita dapatkan 2X kali dengan Vx adalah X pangkat 3 kurang 1 tambah V aksen X adalah 3X kuadrat kali Ux adalah X kuadrat tambah 1. Sehingga kita akan mendapatkan 5X pangkat 4 tambah 3X kuadrat kurang 2X. Begitulah cara menggunakan rumus turunan perkalian. Yang selanjutnya, contoh soal nomor 4. Y sama dengan 2X kurang 5 per 4X tambah 3. Bagaimana kita menurunkan fungsi seperti ini? Fungsi ini berbentuk pembagian. Sehingga kita bisa menggunakan rumus turunan pembagian untuk menyelesaikannya. Misal ini adalah Ux dan ini adalah Vx. Sehingga Ux adalah 2X kurang 5. Sehingga turunan fungsi Ux atau U aksen X adalah 2. Vx sama dengan 4X tambah 3. Sehingga turunan Vx atau V aksen X adalah 4. Sesuai dengan rumus turunan pembagian yang sudah kita bahas sebelumnya,
Y aksen itu sama dengan U aksen X dikali V kurang V aksen X dikali X per V X kuadrat. Kita sudah memiliki semuanya, sehingga yang perlu kita lakukan hanyalah substitusi ke sini. U aksen X yaitu 2 kali dengan Vx yaitu 4X tambah 3 kurang 4 kali UX 2X kurang 5 per 4X tambah 3 pangkat 2. Setelah kita sederhanakan, maka kita dapatkan 26 per 4X tambah 3 kuadrat. Contoh soal nomor 5. D per DA dari 2A kuadrat X tambah 5A pangkat 3 B tambah C kuadrat X kuadrat sama dengan bla bla bla. Nah, sekarang kita memiliki lebih dari satu variabel. Kita memiliki A, B, C, dan X. Bagaimana cara menyelesaikan soal turunan seperti ini? Pertama, perhatikan simbol ini. Simbol D per DA menunjukkan bahwa turunkan fungsi ini terhadap variabel A. Mirip seperti simbol D per dx. D per dx menunjukkan turunkan fungsi Y terhadap variabel X. Ini juga sama, D per dA turunkan fungsi yang terdapat di dalam kurung ini terhadap variabel A. Sehingga apapun yang tidak mengandung A itu dianggap adalah konstanta. Kita atur bentuk ini menjadi bentuk yang lebih umum, yaitu 2x kali A kuadrat tambah 5b kali A pangkat 3 tambah C kuadrat X kuadrat. Ini sama dengan 2x. 2x adalah konstanta karena tidak ada A. Kali pangkatnya A kali A pangkatnya dikurangi 1 tambah 5b kali pangkatnya A kali A pangkatnya dikurangi 1 tambah C kuadrat X kuadrat itu tidak memiliki A, sehingga adalah konstanta. Turunan konstanta adalah 0. Maka kita akan mendapatkan 4AX tambah 15A kuadrat B. Kita masuk ke contoh nomor 6. Fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 5. Apa fungsi turunan pertama dari fungsi fx ini? Fungsi ini adalah fungsi komposisi. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Gampang. Secara sederhana, kita bisa mendeteksinya dengan adanya kurung yang berpangkat. Sehingga f aksen x atau fungsi hasil turunan dari fx bisa kita dapatkan dengan rumus turunan fungsi komposisi, yaitu kita bawa pangkatnya ke depan, pangkat kurungnya ke depan, kali 2x tambah 1 seperti di atas, pangkatnya dikurangi 1, kali turunan dari yang ada di dalam kurung. 2x tambah 1 turunnya adalah 2 saja. Maka kita dapatkan 10 kali 2x tambah 1
pangkat 4. Selanjutnya, contoh nomor 7. Jika f(x) sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 3 tambah 3x, maka apa fungsi hasil turunan dari fungsi f(x) ini? Sama, ini juga adalah fungsi komposisi. Mengapa demikian? Padahal ini tidak ada kurung yang berpangkat, kita bisa mengubah bentuk jadi kurung x pangkat 3 tambah 3x pangkat sepertiga. Akar 3 adalah pangkat sepertiga. Sehingga kita sudah memiliki kurung berpangkat. Dan ini adalah fungsi komposisi. Sehingga f aksen x bisa kita cari dengan rumus turunan fungsi komposisi. Yaitu, kita bawa pangkat kurungnya ke depan, kali x pangkat 3 tambah 3x, terus pangkatnya dikurangi 1. Kali turunan dari ekspresi yang ada di dalam kurung, yaitu 3x kuadrat tambah 3. Setelah hitung dan sederhanakan, bentuk ini akan menjadi x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 per 3. Selanjutnya adalah contoh nomor 8. Jika f(x) sama dengan x kuadrat tambah 1. Ditanya, apa bentuk limit ketika h mendekati 0 dari f(x) tambah h kurang f(x) per h? Sesuai dengan definisi turunan yang sudah kita bahas, turunan adalah fungsi baru hasil dari ini. Sehingga bisa kita simpulkan, bentuk ini dari fungsi f(x) adalah f aksen x. Dengan demikian, kita bisa langsung menghitung ini dengan menurunkan fungsi tersebut, yaitu f aksen x sama dengan 2x tambah 0, itu sama dengan 2x. Sekarang, kita akan membuktikan apakah benar bentuk limit ini adalah turunan pertama dari fungsi f(x). Maka, kita hitung limitnya. Limit ketika h mendekati 0, f(x) tambah h. Berarti kita substitusikan x tambah h ke x ini. Kita dapatkan x tambah h kuadrat tambah 1. Kemudian kurang fx. Fx ya ini yang ada di sini, yaitu x kuadrat tambah 1 per h. Sama dengan limit ketika h mendekati 0, x tambah h kuadrat, yaitu x kuadrat tambah 2h, x tambah h kuadrat tambah 1, minus x kuadrat tambah 1. Minusnya dikali masuk sehingga minus x kuadrat kurang 1 per h. X kuadrat dan minus x kuadrat akan saling meniadakan, sehingga bisa kita coret. Positif 1 dan minus 1 akan saling meniadakan juga, sehingga bisa kita coret juga. Maka limit ketika h mendekati 0, 2hx tambah h kuadrat per h. Ada h, dan ada h. Maka kita bisa coret. Sehingga
Bentuk ini tinggal limit ketika H mendekati 0, 2X tambah H. Kita selesaikan limit ini, yaitu dengan substitusi H sama dengan 0 ke H yang ada di sini. Sehingga kita dapatkan 2X tambah 0 sama dengan 2X. Sesuai yang kita harapkan. Jadi, bisa kita simpulkan bentuk limit bla ini dari fungsi f(x) memang benar adalah turunan pertama dari fungsi f(x), yaitu f aksen x. Sehingga, jika ditemukan soal seperti ini, maka kita tidak perlu menghitung limit yang sangat panjang ini. Kita hanya perlu menghitung turunan pertama dari fungsi f(x) tersebut. Yang terakhir, kita masuk ke pedoman untuk menyelesaikan soal turunan. Pertama, jika fungsi soal sangat rumit dan tidak bisa langsung diselesaikan dengan rumus-rumus turunan yang ada di bawah ini, maka kita perlu mengubah bentuk soal ke suatu bentuk yang lebih sederhana, yaitu bentuk yang bisa diselesaikan dengan salah satu dari rumus yang ada di bawah ini, yaitu rumus dasar turunan, rumus turunan komposisi, rumus turunan perkalian, atau rumus turunan pembagian. Setelah bentuk tersebut sudah sederhana, maka pakai rumus yang sesuai dan selesaikan soal turunan. Namun, perlu diingat bahwa menyelesaikan soal harus fleksibel. Misalnya, kita memiliki fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 kali x kurang 2. Mungkin kalian sudah mengenal bentuk ini. Ya, bentuk ini adalah bentuk yang bisa diselesaikan dengan fungsi turunan perkalian. Jika kita misalkan ini ux dan ini vx. Namun, rumus turunan perkalian bukan salah satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita juga bisa menyelesaikan dengan cara mengkali masuk, yaitu 2x kuadrat kurang 4x tambah x kurang 2. Sehingga fungsi kita menjadi 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Bentuk ini merupakan bentuk dasar, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan rumus dasar. Dan untuk kebanyakan waktu, rumus dasar ini lebih sederhana daripada menggunakan rumus turunan perkalian. Namun, itu terserah pada kalian kalau mau bagaimana. Kemudian, rumus turunan perkalian ini, lebih cocok digunakan untuk suatu fungsi yang lebih kompleks. Misalnya, f(x) sama dengan 2x tambah 1 pangkat 5 kali 5x pangkat 3 kurang 2x tambah 2x kuadrat tambah x kurang 8 pangkat 3. Bentuk ini memiliki pangkat yang sangat tinggi. Selain memiliki pangkat yang sangat tinggi, bentuk ini juga berorde 3, berderajat 3. Kita tidak akan menghitung dengan mengkali masuk satu-satu dan itu akan menghabiskan sangat lama. Sehingga kita selesaikan bentuk ini dengan lebih cepat dengan rumus turunan perkalian.